Assalamualaikum, balik lagi di Food and Food. Ikut aku yuk jalan-jalan ke Bandung naik bus bareng tiket.com. Bandung emang secandu itu ya guys, apalagi sekarang kalau naik bus ke Bandung cuma butuh waktu kurang dari 1 jam. Definisi traveling anti ribet dan anti pegel-pegel klub. Buat pesen tiket bus, aku pakai aplikasi tiket.com karena nggak perlu cetak tiket fisik lagi. Tinggal scan QR code yang ada di e-tiket, sat-sat banget deh. Oh ya guys, ada tips nih buat kamu yang mau naik bus dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya supaya dapat gerbong yang dekat dari eskalator dan dapat kursi yang jendelanya full nggak kehalang apapun, biar bisa lebih nyaman aja dan puas lihat pemandangan sepanjang jalan. Waktu ke Bandung kemarin aku pilih naik gerbong 3 dengan nomor kursi ganjil. Nah kalau untuk pulangnya pilih gerbong 7 nomor kursi genap A. Cobain deh kalau kamu naik bus, pasti lebih nyaman duduknya. Dan untuk ke kota Bandung kita harus nyambung lagi naik feeder ya guys, dari stasiun Padalarang. Feeder ini gratis tapi duduknya rebutan, jadi kamu harus gercep kalau mau dapetin tempat duduk di kereta feeder. Dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung, naik feeder ini tuh butuh waktu sekitar 20 menitan ya guys. Dan akhirnya kita sampai di stasiun Bandung. Kalau udah sampai di stasiun Bandung, kita bisa naik transportasi online buat lanjutin perjalanan. Banyak juga taksi yang nawarin jasanya di pintu keluar kedatangan. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, bisa juga sewa mobil di aplikasi tiket.com. Kita sampai Bandung sekitar jam 11 siang. Jadi sambil nunggu waktu check-in, kita mau kulineran dulu di tempat yang baru aja didatengin sama penyanyi favorit adik aku. Aku juga penasaran sih, karena emang tempat ini tuh suka warawiri di sosial media. Katanya enak. Jadi karena penasaran, ya udah kita gaskan aja ke Imah Babaturan. Mereka punya menu yang unik dan enak. Dan harus diakui, Bandung emang gudangnya kuliner enak. Setiap kali ke Bandung nggak pernah bingung mau makan di mana atau mau makan apa, karena ada aja yang bikin kepo buat dicobain. Sitting areanya ada yang di dalam dan di luar ya guys. Kalau di dalam itu ber-AC, kalau di luar ini buat yang smoking areanya. Sistem order di sini langsung pesan dan bayar di kasir, terus kita dikasih nomor meja. Tapi saranku mending tempatin meja dulu aja deh pas kamu baru datang, karena Imah Babaturan bakal rame banget di jam-jam makan siang atau makan malam. Menunya juga variatif banget, kebanyakan sih kayak menu rumahan gitu, tapi percayalah sedep-sedep banget masakannya. Di sini kita pesan menu utama ada nasi cumi cabai hijau dan oseng sapi asap. Paling rekomen sih nasi cumi cabai hijaunya, porsinya banyak dan sambal hijaunya tuh yang pedes, gurih, fresh, cabenya nggak banjir sama minyak. Aku suka. Kalau oseng sapi asapnya sebenarnya bumbunya enak, tapi dagingnya kurang empuk sih menurut aku. Untuk minumnya kita pesan es jeruk dan air putih. Nah enaknya kalau pesan air putih free refill ya, bisa refill berkali-kali. Tapi dengan syarat free refill di sini cuma buat customer yang dapat gelas warna hitam dan minum di gelas warna hitam. Jadi nggak bisa refill tumbler atau tempat minum yang kamu bawa ya guys. Di sini kita juga pesan batagor, ketan duren dan nyobain minuman unik namanya kopi kapiten. Yang rasanya tuh unik banget deh, perpaduan antara kopi, mocha dan sarsaparilla. Overall aku suka banget sih sama nasi cumi cabai hijaunya. Jadi jangan lupa ya cobain kalau kamu main ke Bandung. Oke, selesai makan siang di Imah Babaturan, kita lanjut buat ke tempat nginep kita di hari pertama, yaitu The Saga Cabin yang ada di area Setiabudi Indah Bandung. Dari Imah Babaturan ke The Saga Cabin butuh waktu sekitar 20 menitan. Nggak terlalu jauh ya guys. Dan enaknya kalau kamu nginep di The Saga Cabin, tempatnya tuh yang jauh dari keramaian. Terus juga di sekitarannya banyak kebun sayur. Jadi kalau kamu mau jalan pagi sambil belanja sayuran langsung dari petani tuh bisa banget ya guys. Tempatnya tuh yang hidden gem, suasananya asri, sepi, dan nenangin banget. Cocok buat kamu yang mau honeymoon atau refreshing bareng keluarga. Nah kita udah sampai nih guys di The Saga Cabin Bandung. Pas baru sampai, kita langsung disambut sama staffnya dan dibawain kopernya ya guys. Staffnya super helpful, ramah, dan untuk check-in kita diajak buat ke Tera Cafe. Ya ampun guys, ini bagus banget kafenya. Super estetik dan anti mainstream deh desainnya. Pokoknya pas masuk ke dalam sini berasa mewahnya. Untuk check-in di jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang hari berikutnya ya. Dan di sini ada deposit sebesar Rp300.000 yang nanti bakal dikembaliin pada saat check-out kalau kamu nggak pakai uang depositnya ya.
Buat ke kamar, kita juga diantar sama stafnya. Di sini ada 3 kabin kayu yang estetik dan nyaman, yaitu kabin Mahuta, kabin Barania, dan kabin Manikara yang bakal kita inepin. Nanti sekalian kita room tour aja di semua tipe kabinnya. Area kabin ini cuma boleh diakses oleh tamu yang menginap aja. Asli guys, aku suka banget sama suasana di sini. Selain estetik, di sekitar kabin juga banyak pohon dan taman yang rimbun. Jadi bikin suasana di sini tuh hijau dan makin fresh. Nah guys, ini dia kabin Manikara yang punya 2 kamar tidur dengan kapasitas 4 orang. Dapat view kolam renang dari area kamar tidur dan area living roomnya. Nanti aku kasih lihat deh. Dan sekarang waktunya kita cabin tour. Jadi untuk tipe cabin Manikara ini punya 2 lantai. Di lantai bawah ada mini living room, mini pantry, dan 1 kamar mandi. Cabin ini dilengkapi dengan AC di semua ruangan kecuali kamar mandi pastinya. Wifi-nya kenceng dan living roomnya dilengkapi dengan sofa yang nyaman, ada smart TV, dan ada permainan ludo. Jadi asik nih kalau nginep di sini bisa main ludo bareng-bareng. Kita lanjut buat lihat area mini pantry-nya. Disediain microwave, teko listrik, kulkas mini, 2 botol besar air minum, dan ada beberapa room amenities lainnya. Suka banget sama penataan ruangannya guys. Di bawah tangga ini aja jadi lebih fungsional ya. Ada mini pantry dan di dalam kitchen setnya ini ada beberapa peralatan makan. Jadi asing nih kalau misalkan kamu bawa makanan bisa angetin di microwave dan disediain juga alat makannya. Nah sekarang kita lihat kamar mandi yang ada di lantai bawah. Nanti di lantai atas ada juga loh guys kamar mandi. Tapi kita lihat yang di area bawah dulu ya. Untuk kamar mandi yang di lantai bawah ini ukurannya cukup kompak ya guys. Tapi lengkap banget kok, toiletrisnya juga udah disediain. Pastinya kamar mandi ini juga udah dilengkapi dengan water heater. Di kamar mandinya juga ada exhaust jadi nggak ngap sama sekali pas di dalam kamar mandi. Dan kamar mandinya juga bersih plus wangi ya guys. Oke, kita lanjut buat lihat lantai atasnya. Tangganya ini bagus banget guys. Ini dari besi ya, bukan dari kayu. Walaupun keseluruhan dari villa ini tuh lebih dominan kayu. Mulai dari lantai, dinding, sampai kamar mandi juga ada ornamen kayunya. Pokoknya cakep banget deh villanya guys. Untuk di area lantai atas ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yang pertama kita lihat kamar tidur dengan twin bednya dulu ya. Ini jendelanya lebar banget, jadi view-nya tuh dapet view kebun sayuran yang hijau. Dan di sini tempat tidurnya king coil, super nyaman dan bantalnya ada 2 di masing-masing tempat tidur. Di sini juga ada cermin full body, terus pastinya kamar ini ber-AC dan view-nya beneran cakep banget guys. Oh ya, disediain juga 2 handuk ya. Di antara 2 kamar tidur ini ada 1 kamar mandi. Jadi kita lihat kamar mandinya dulu ya sebelum ke kamar tidur utama. Untuk kamar mandi yang di lantai 2 ini ukurannya lebih luas daripada kamar mandi yang di lantai bawah tadi ya guys. Kamar mandinya juga bersih, wangi, dilengkapi dengan toiletries, ada sabun, shampoo, dental kit, handuk. Dan kamar mandi ini juga pastinya udah dilengkapi dengan water heater. Oke, sekarang waktunya kita lihat kamar tidur utama. Kamar tidur utama ini ukuran kamarnya lebih luas ya daripada kamar yang tadi udah kita lihat. Dan view-nya bagus banget karena jendelanya tuh lebar ya kacanya. Jadi kita bisa lihat view kolam renang dan view perkebunan sayur. Di kamar ini juga ada meja rias dan disediain 2 bathrobe. Untuk tempat tidurnya ini ukuran king ya guys, jadi lega banget tempat tidurnya. Dan sekarang kita ke lantai bawah lagi ya, buat lihat beberapa tipe cabin lainnya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu nih cara pesan dan info harga dari The Saga Cabin. Seperti biasa, aku nginep di The Saga Cabin, pesannya di aplikasi tiket.com. Harga menginap di sini mulai dari 1 jutaan per malam. Aku nginep di tipe kamar kabin Manikara, harganya mulai dari 2 jutaan per malam, sudah termasuk sarapan untuk 4 orang. Ini harga sebelum pajak ya.
Tapi ingat, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap. Tiket.com kasih instant cashback hingga Rp600.000 kalau kamu pakai kode promo aku STAYFF untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Cashbacknya berupa beli-beli tiket points. Poinnya bisa kamu pakai buat pemesanan berikutnya. Mau tahu info lebih lengkapnya? Cek di aplikasi tiket.com ya. Follow @tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Pesan kamar villa murah di aplikasi tiket.com. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Oh ya, sebelum lihat beberapa tipe cabin lainnya, aku mau kasih lihat kolam renangnya dulu ya guys. Untuk kolam renangnya ini bisa buat anak-anak dan dewasa. Kolamnya bersih, airnya jernih, tingkat kedalamannya juga mulai dari sekitar 50 cm sampai 1,5 meteran deh kayaknya. Jadi dari ujung ke ujung ini punya tingkat kedalaman yang berbeda. Dan tiap-tiap cabin punya spot buat dapat view kolam renang. Kalau di cabin Manikara yang kita tempatin kan bisa dapat view kolam renang langsung dari kamar tidur utama dan living room. Tinggal buka tirai aja. Nah, kalau di cabin Mahuta dan Barania dapat view kolam renangnya dari depan teras. Sama-sama cakep kok viewnya. Untuk kolam renangnya ini sharing ya guys, bisa digunain sama semua tamu yang menginap di The Saga Cabin. Oke, sekarang kita lihat cabin Barania dengan kapasitas 2 orang yang punya private jacuzzi air hangat. Cocok nih buat honeymoon. Oh ya guys, semua cabin di sini tuh punya teras yang dilengkapi dengan 2 kursi dan meja kecil buat area merokok. Jadi memang semua area indoor di cabin merupakan non-smoking area. Untuk fasilitas kurang lebih sama dengan fasilitas yang ada di kabin Manikara. Cuma beda di kuantitinya aja. Kalau di sini kan emang kapasitasnya buat 2 orang ya. Di kabin Barania ini juga ada mini living room yang dilengkapi dengan sofa, ada smart TV, ruangannya ber-AC, wifi-nya juga kenceng. Terus ada juga mini pantry yang dilengkapi dengan microwave, teko listrik, kulkas mini, peralatan makan, dan beberapa room amenities lainnya kayak air minum, ada juga kopi, teh, dan gula. Untuk peralatan makannya ada di dalam kitchen set ya guys. Dan sekarang kita lihat lantai atasnya ya guys. Ini kamar favorit aku sih by the way. Kalau aku nginep sama si AA berdua aja pasti pilih tipe kamar ini. Konsep kamarnya nih kayak mezanin gitu loh guys. Jadi pas naik tangga langsung ada kamar tidur. Terus di sini tempat tidurnya berukuran king, bantalnya ada 4 dan di pojokan sini ada meja rias plus ada bathrobe juga. Enak banget nih kalau misalkan habis berendam, gak usah pakai handuk basah-basahan ya guys. Bisa pakai bathrobe. Dan di sini ada 1 kamar mandi. Kamar mandinya bagus banget karena kacanya transparan, jadi kelihatan dari area tangga, estetik banget. Tapi tenang aja, ada tirainya kok guys. Dan untuk kamar mandinya ini punya sunroof atau skylight gitu. Jadi pencahayaannya alami dari sinar matahari kalau siang hari. Dan kamar mandi ini juga dilengkapi dengan toiletries seperti sabun, shampoo, dental kit, handuk, terus ada water heater juga. Asiknya lagi di kamar mandi ini ada 2 wastafel. Jadi kalau cuci muka atau gosok gigi nggak rebutan wastafel ya guys, bisa berduaan sama pasangan. Aduh ya ampun, tipe kabin ini tuh bener-bener disetting buat couple deh kayaknya. Dan di sini ada hidden gem yang bener-bener bikin aku naksir sama tipe kabin ini. Di sini ada private jacuzzi-nya guys. Private jacuzzi-nya air hangat dan ukuran jacuzzi-nya nih gede banget. Jadi kamu bisa berendam manja ya bareng sama pasangan halal pastinya. Kamu bisa berendam kapan aja karena air hangatnya ini 24 jam. Ya ampun, aku jadi pingin kesini lagi bareng si AA dan pilih tipe cabin Barania. Oh ya guys, untuk tipe cabin Barania ini punya 2 akses pintu masuk ya guys. Bisa dari area teras deket kolam renang tadi dan bisa juga dari area depan. Jadi nanti nembus-nembusnya tuh langsung di depan cabin Mahuta. Untuk cabin Mahuta dan Barania ini lokasinya emang samping-sampingan gitu ya guys. Jadi misalkan kamu mau nginep bareng keluarga dan gak mau jauh-jauh cabinnya, kamu bisa pesan 2 cabin ini.
Nah sekarang kita ke cabin Mahuta ya guys. Untuk ruangannya agak mirip sih layoutnya ya sama cabin Manikara, tapi cabin Mahuta punya ukuran ruangan yang lebih luas sedikit. Makanya kapasitas di cabin Mahuta ini mulai dari 4 sampai 6 orang dengan extra bed. Cabin Mahuta juga terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah ada living room lengkap dengan smart TV dan sofa yang nyaman. Ruangannya ber AC dan ada wifi pastinya. Terus ada mini pantry dan meja makan. Untuk mini pantry-nya juga sama, dilengkapi dengan microwave, teko listrik, beberapa room amenities kayak air minum, teh, kopi, gula, cangkir, terus ada peralatan makan dan ada kulkas mini juga. Di lantai bawah juga ada kamar mandi. Untuk kamar mandinya juga 11-12 ya, sama kamar mandi yang ada di cabin Manikara. Di kamar mandi ini juga udah dilengkapi dengan water heater dan toiletries. Next kita lihat lantai atasnya ya. Di lantai atas ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita mulai dari kamar tidur utamanya dulu ya guys. Untuk ukuran ruangan kamar tidur utama udah pasti lebih luas daripada kamar lainnya. Di sini ada 1 tempat tidur berukuran king, bantalnya ada 4, ada meja rias juga, dan disediain lemari penyimpanan plus bathrobe. Yang paling aku suka dari kamar ini jendelanya lebar dan view-nya langsung ke area perkebunan sayuran. Ya ampun guys, lihat dong, seger banget ya view-nya. Kamar ini juga ber AC pastinya, dan kita lanjut buat lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini dilengkapi dengan skylight atau sunroof gitu. Jadi kalau siang hari kamu matiin lampu kamar mandi juga masih terang benderang ya. Untuk kamar mandinya bersih dan wangi. Pastinya udah dilengkapi juga dengan water heater dan toiletries. Kita lanjut lagi buat lihat kamar tidur yang kedua. Untuk kamar tidur yang kedua ini berisi twin bed, ada 2 single bed gitu. Masing-masing tempat tidur dilengkapi dengan 2 bantal dan selimut. Kamar ini juga ber AC, terus ada cermin full body juga. Kalau tirainya dibuka ini view-nya langsung ke perkebunan sayuran. Nilai plus dari kabin Mahuta ini, kalau kita buka pintu akses yang ke arah samping ini, langsung terhubung ke teras yang ya cuma beberapa langkah aja deh buat ke kolam renang. Lihat dong guys, terasnya juga luas banget. Tamu yang merokok bisa merokok di area teras ini ya guys. Sudah disediain kursi dan meja juga. Enaknya tuh kalau di sini kamu bisa langsung nyemplung ke kolam renang ya kalau dari teras. Ya ampun, ini beneran deh, kolam renangnya tuh yang cakep, bersih banget, estetik banget. Aku suka deh sama kolam renangnya. Walaupun kolam renangnya sharing, tapi aku rasa sih nggak masalah ya kalau misalkan semua tamu yang nginep di 3 cabin ini renang bareng-bareng. Kayaknya nggak bakal sempit-sempitan dan nggak bakal senggol-senggolan deh, karena ukuran kolam renangnya cukup luas ya guys. Sekitar habis maghrib, kita mau makan malam di Tera Cafe. Jadi suasana malam harinya kayak gini guys, bener-bener romantis abis suasananya. Kamu bisa lihat pencahayaan di Tera Cafe kalau malam hari kayak gini guys. Tera Cafe buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi aman banget nih buat kamu yang mau breakfast, brunch, lunch, atau dinner. Dan tau gak sih, aku gak expect sama sekali kalau suasana di dalamnya juga secakep ini guys. Lihat dong, ya ampun. Ini sih cocok banget buat candlelight dinner gak sih? Staffnya juga ramah-ramah banget. Terus menunya juga variatif. Dan tau gak sih, porsinya banyak banget. Fix insya Allah aku bakal balik lagi ke sini
sini bareng si AA karena dia suka banget sama kopi. Kopi di sini tuh enak banget rasanya. Fresh juice di sini juga juara banget. Untuk sitting areanya ada yang indoor dan outdoor ya guys. Kalau outdoor pas malam hari di luar itu suasananya agak temara manja ya pencahayaannya. Dan cocok buat kamu yang merokok. Jadi kalau misalkan kamu mau merokok, mungkin bisa ambil sitting area di area outdoor. Di sini juga disediain baby chair. Di sini kita pesan caramel macchiato dan rich berries. Caramel macchiatonya juga enak. Aku udah ngebandingin beberapa caramel macchiato di beberapa resto yang kemarin aku datengin, dan caramel macchiato di sini tuh paling enak. Sedangkan buat kamu yang suka banget jus kayak aku, harus banget cobain rich berriesnya. Ini super enak, kental dan manisnya pas. Untuk makannya aku pesan seafood tom yum. Ini porsinya banyak dan belum termasuk nasi ya guys. Kalau adik aku pesan mie ayam rica. Penyajiannya tuh secantik ini ya. Lengkap dengan kondimen pangsit, ada bakso plus sayuran, sambal dan acar. Ini tipe mie ayam yang clean dan modern ya guys rasanya. Saking kalapnya ya, kita juga penasaran pingin nyobain fish and chipnya. Aku sangka porsinya kecil, jadi bisa buat ngemil-ngemil sebelum makan malam beneran gitu. Enggak taunya porsinya tuh yang gede banget, ikannya juga gede banget dan ternyata enak. Suka banget sama fish and chipnya, rekomen buat kamu cobain ya. Selesai makan malam, kita langsung ke kamar karena suasana di sini tuh yang hening, terus masih ada suara serangga pohon. Pokoknya bener-bener enak deh buat refreshing. Jauh dari keramaian, suasananya syahdu, sepi, tenang, cocok deh buat kaum introvert kayak aku. Aku paling suka sama suasana yang kayak gini nih. Rasanya tuh kayak nge-recharge energi yang udah kebuang selama ini. Dan aku suka banget sama suasana malam hari di sini guys. Lihat dong, pencahayaan di area kolam renangnya secantik ini. Dan di dalam area cabin juga cahayanya terang benderang ya guys. Nggak ada tuh ya kesan creepy atau spooky sama sekali. Bener-bener nyaman deh nginep di sini. Walaupun jendelanya tuh lebar-lebar ya guys, tapi tenang aja, ada tirainya kok, jadi privasi kamu tetap terjaga. Begini deh suasana malam hari di kamar kita, terang kan? Selamat pagi, Masya Allah viewnya bagus banget ya dari kamar utama. Dan sekarang kita mau sarapan nih di Tera Cafe. Untuk sarapan dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Ya ampun guys, walaupun ini masih di daerah kota Bandung ya, tapi udaranya dingin semeriwing gitu loh. Dan emang Bandung tuh paling bisa bikin jatuh cinta secinta-cintanya deh. Kayak nggak bosan-bosan gitu loh, bikin kita pingin ke Bandung lagi dan lagi. Udahlah suasana di sini tuh tenang banget, udaranya dingin, ya ampun perfect banget deh buat jadi tempat staycation. Suasana di Tera Cafe pas pagi hari juga secantik ini guys. Lihat dong, di kanan kiri ini ada kolam ikan yang ikannya banyak. Kalau ada orang datang tuh mereka langsung nyamperin kayak mau dikasih makan, padahal enggak, kita cuma numpang lewat. Ngeprank ikan ya pagi-pagi. Dan di sini kita langsung bilang aja mau sarapan dan kasih kupon sarapan yang udah dikasih waktu kita check-in kemarin. Untuk pilihan menu sarapannya bakal dikasih tahu sama staffnya. Kita bisa pilih beberapa menu yang ada di buku menu. Jadi sarapan di sini tuh sistemnya ala carte ya guys. Kita dapat satu menu makanan dan minuman. Untuk minumannya tuh pilihannya ada teh, kopi, dan air putih. Karena aku emang udah sejatuh cinta itu sama jus buatan sini, jadi aku pesan tambahan jus yang rasanya tuh enak banget. Suka deh karena mereka tuh pakai pemanisnya bukan gula tapi madu, dan itu bener-bener bikin aku suka banget sama jus di sini. Karena semalam kita udah makan di area indoor, nah sekarang aku mau makan di bawah sinar matahari dan udara pagi yang masih sejuk ini. Jadi kita pilih makan di area outdoor. Di sini tuh suasananya masih natural banget guys. Sarapan di outdoor ini tuh apa ya? Suasananya tuh yang adem, sejuk, terus masih kedengeran suara serangga pohon, kayak suara tonggerat gitu loh, tau gak sih? Terus kita juga bisa dengar suara burung-burung. Ya ampun, indah banget deh pagi kita di sini. Dan ini menu sarapan yang udah kita pilih. Kita pilih minumannya kopi susu dan air putih. Kalau untuk tambahan jusnya ini berbayar ya, di luar dari menu sarapan. Dan untuk makanannya kita pilih buttermilk chicken benedict. Asli deh guys, rasanya tuh juara.
Perpaduan rasa gurih dan ada manis-manisnya sedikit, lengkap dengan salad yang segar. Telurnya ini setengah matang ya, jadi pas telurnya dibelah, melting sampai ke dalam pori-pori rotinya. Ya ampun, enak banget. Kalau adik aku pesan peach and berries French toast. Kalau ini sih udah pasti rasanya dominan manis, tapi ada seger-segernya dari potongan buah peach dan berries. Disiramlah pakai madu. Ini madunya enak banget. Kemarin aku lupa banget mau nanya ini madunya mereknya apa. Boleh gak sih dikasih tahu? Karena rasa madunya tuh enak. Aduh, kebiasaan deh kalau nemu makanan enak tuh langsung inget sama orang di rumah ya. Jadi pingin kesini lagi bareng si AA. Karena dia suka tipe-tipe makanan yang kayak gini. Apalagi kopinya juga enak. Udah deh fix harus kesini lagi. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, kalau kamu mau kesini tuh pasti ngelewatin banyak perkebunan sayuran. Dan di sekitar sini tuh ada kebun tomat, kebun kembang kol atau brokoli gitu. Terus ada kebun kubis, kacang panjang dan lain-lain. Mungkin kamu bisa ya jalan pagi sambil ngeborong sayuran di sini langsung dari petaninya. Kayaknya asik juga. Tapi karena kemarin kita mager, ya udah kita balik ke kamar. Karena sayang aja gitu loh kalau kita nginep di sini nggak nyobain kolam renangnya. Ya nggak sih? Kolam renangnya itu yang bersih, airnya juga seger banget. Mumpung masih pagi dan masih sepi ya, kayaknya tetangga-tetangga ini belum pada bangun. Jadi kita manfaatin waktu buat renang pagi-pagi di sini, seger banget. Dan foto-foto di sini juga bagus banget, lihat dong. Ini adik aku aja nggak mau naik nih, sampai berapa jam dia renang main air di sini. Jadi berasa private pool nggak sih kalau kayak gini? Pasti kamu pengen juga kan staycation di sini? Kata aku mah buruan deh, cepetan pesen di aplikasi tiket.com. Jangan lupa pakai kode promo aku ya biar dapat cashback. Oke deh, segitu dulu ya review tentang The Saga Cabin Bandung. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.